Saya akan menjelaskan materi tentang teori konseling Gestalt. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya Rahmania, NIM AFB 118005 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Palangkaraya. Dosen pengampu Ibu Herda Fitri BR Ginting, MPD. Poin yang pertama adalah konsep dasar konseling Gestalt. Konseling Gestalt menekankan pada peran perasaan dalam mempengaruhi perilaku dan potensi manusia untuk mengarahkan dirinya sendiri. Konseling Gestalt dikembangkan oleh banyak ahli, tetapi yang paling banyak dikenal sebagai pendiri atau founder adalah Fritz Perls dan istrinya yaitu Laura Perls. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersiapkan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu. Yang ketiga, aktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Yang selanjutnya, tujuan konseling Gestalt. Yang pertama, membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insting secara penuh. Yang kedua, membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar konseli dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Dan yang selanjutnya, peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Ada beberapa peran konselor dalam konseling Gestalt, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menantang konseli. Yang kedua, membantu konseli dalam melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Yang ketiga, membantu konseli agar menyadari dan menembus jalan buntu dengan menghadirkan situasi-situasi yang mendorong konselinya itu untuk keterpakuannya. Konseli mampu berhubungan dengan frustasi-frustasinya. Yang keempat, menyajikan situasi yang menunjang pertumbuhan dengan jalan mengonfrontasikan konseli kepada titik tempat dia menghadapi suatu putusan apakah akan atau tidak akan mengembangkan potensi-potensinya. Dan yang terakhir, memberi perhatian pada bahasa tubuh konselinya. Selanjutnya adalah tahapan dalam konseling Gestalt. Fase yang pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada konseli. Fase yang kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan konseli untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi konseli. Fase yang ketiga, konselor mendorong konseli untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini, bukan menceritakan pengalaman masa lalu atau harapan-harapan masa datang.
Fase yang keempat, setelah konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang dirinya, tindakannya, dan perasaannya, maka konselor sampai pada fase akhir. Dan yang selanjutnya adalah teknik-teknik dalam konseling Gestalt. Yang pertama, teknik permainan dialog atau bisa disebut dengan kursi kosong. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Top dog dapat diibaratkan kata hati atau superego dalam konsep psikoanalisis, sedangkan underdog cenderung untuk menurut atau meminta maaf tetapi tidak sungguh-sungguh untuk berubah. Teknik yang kedua, latihan saya bertanggung jawab. Membantu konseli untuk mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Teknik yang ketiga, bermain proyeksi. Konselor meminta kepada konseli untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Teknik yang keempat, teknik pembalikan. Konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Dan teknik yang kelima, tetap dengan perasaan. Digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.